Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dokter Intan yang bekerja atau bertugas pada klinik pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, Ibu dengan Bu siapa namanya, Bu? Ibu Safa, Dok. Ibu Safa. Ibu Safa usianya berapa, Bu? Saya masih 20 tahun, Dok. Oh, masih 20 tahun. Berarti saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak Safa ya. Iya, Mbak Safa boleh. ini kalau boleh tahu masih kuliah atau udah bekerja mungkin? Saya masih kuliah, Dok. Masih kuliah ya, Mbak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, Mbak Safa berat badannya sekarang berapa, Mbak? Terakhir saya timbang, saya 75 kilo, Dok. 75 kilo. Kalau misalnya tinggi badan Mbak Safa berapa? Tinggi badan saya 168, Dok. 168. Baik, jadi begini Mbak, di sini saya akan melakukan salah satu teknik wawancara, di mana wawancara ini saya akan meminta Mbak untuk menceritakan bagaimana asupan makanan Mbak sehari-hari, yang ini namanya proses dietary recall Mbak. Nah, nanti Mbak boleh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, sehingga nanti saya bisa tahu nih gimana asupan makanan Mbak. Utamanya mungkin Mbak harus ingat-ingat makanan yang Mbak konsumsi kemarin ya Mbak ya. Oke, jadi saya izin mulai dan juga saya izin sambil mencatat Mbak sembari menanya Mbak ya. Boleh, Dok. Baik, jadi Mbak Safa ini kalau misalnya satu hari itu biasanya makan berapa kali ya Mbak Safa? Saya 3 sampai 2 kali, Dok, kalau untuk makan besar ya. Oh, makan besar tiga. Berarti ada makan nyemil juga atau gimana Mbak? Iya, saya suka nyemil, Dok. Biasanya 2 jam setelah makan, berarti ya 3 sama 2 kali juga, Dok. Oh, iya. Mbak Safa boleh menyebutkan mungkin secara spesifik jam-jamnya jam berapa aja untuk makannya tadi terus juga nyemilnya? Kalau saya sarapan biasanya jam 7 ya, Dok. Jam 7 ke jam 8. Terus Mm, habis itu saya snack, berarti 2 jam setelahnya sekitar jam 10 saya suka makan snack. jam 10. Terus ya, untuk makan siangnya saya kira-kira biasanya jam satuan sih, Dok, untuk makan siang. Terus nyemil lagi tuh biasanya sore sekitar jam 4 habis kelas. Terus malam buat makan malam biasanya jam 7, tapi saya jarang makan malam juga sih, Dok. Oh, Paling nanti saya nyemil lagi biasanya, Dok, dari jam 9 ke atas saya nyemil sambil oh, ngerjain tugas. sambil ngerjain tugas suka nyemil ya Mbak ya. Oke, Iya. baik mungkin saya akan mulai tanya nih Mbak. Kalau Mbak Safa dari tadi malam nih dari jam 9 malam sampai tadi pagi, jam 6 pagi Mbak Safa ada makan sesuatu nggak? Saya tadi malam tuh sambil ngerjain tugas, Dok, saya sambil makan biskuit, Dok. Oh, makan biskuit. Oh, ini makan berapa keping Mbak biskuitnya? Kalau nggak salah tuh satu bungkus ya. Kalau nggak salah isinya ada 12, Dok. Oh, biskuit 12 ya. Oke, nah kalau misalnya dari jam 6 sore kemarin sampai jam 9 malam kemarin, Mbak Safa ada konsumsi makanan juga mungkin? Saya makan kentang goreng, Dok. Oh, kentang goreng. Ini ingat nggak kira-kira porsinya seberapa Mbak kentang gorengnya? Lumayan banyak sih, Dok, kira-kira butuh 2 buah kentang deh kayaknya, kalau Hmm, nggak salah, ya. dua kentang dibikin jadi kentang goreng gitu ya Mbak ya? Oke. Iya, Kalau ini digoreng pakai minyak minyak kelapa atau minyak jagung? minyak biasa sih, Dok, ya. Biasa. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, kan tadi malam ya, kalau misalnya sore ini ada ngemil-ngemil sesuatu nggak Mbak Zapa? Saya kemarin tuh ngopi, terus Oh, saya minum ngopi kopi. sambil makan roti, Dok, roti keju. Minum kopi sambil makan roti. Wah, kopinya ini kalau saya boleh tahu Mhm. kopi jenis apa ya Mbak? Kopi yang bubuk kah atau gimana? Ya, yang kopi saset biasa sih, Dok. Kopi saset ya. Terus kalau misalnya untuk roti tadi ya katanya rotinya ini roti dipanggang kah atau roti goreng atau gimana Mbak? Ya, roti panggang terus pakai keju, Dok. Hmm, Saya makan 2 jadi, potong, soalnya kemarin sama keluarga kan beli. um, Terus saya jadi ngambil 2. ada dua dua roti ya Mbak ya? Oke, jadi ini Mhm. kayak ditumpuk berarti ada 4 roti gitu ya Mbak kalau dihitung-hitung. Ya, berarti Oke, kalau lembarnya ada 4 ya. oke, baik-baik Mas Safa. Nah, kalau kita mundur lagi nih, kalau misalnya siang-siang, dari jam sekitar jam 12 siang sampai jam 3 sore gitu, jam 3 siang itu Mbak Safa ada makan sesuatu mungkin? Atau Saya minum? makan siang, Dok. Oh, makan siang. Itu Mbak Safa makan Mhm. siangnya dengan apa? Saya makan daging tumis kayak daging tumis teriyaki gitu, Dok. Hmm, Terus sama sayur kangkung kalau nggak salah. hmm, Iya, sama sayur kangkung, Dok. sama sayur kangkung. Minumnya ada jus mungkin atau gimana?
Enggak dok, saya minum air putih deh kalau nggak salah ya. Baik. Nah, kita mundur lagi ya Mbak ya. Kalau misalnya tadi siang, sekarang agak pagi. Kalau misalnya jam 9 pagi sampai jam 12 yang kemarin, Mbak ada makan sesuatu? Saya makan snack ya, berarti jam 9 sampai jam 12 kan ya dok? Iya, ya. Saya makan yogurt sama pakai apel gitu loh dok. Oh, Iya. yogurt sama Apelnya apel. 1 buah, terus yogurtnya kalau nggak salah 1 gelas. Oh, 1 gelas yogurt ya. Oke, baik-baik. Terima kasih. Kalau misalnya untuk jam 6 pagi sampai jam 9 pagi kemarin, itu Mbak Safa ada konsumsi makanan juga? Ya, saya sarapan nasi putih, terus pakai telur goreng sama tempe. Tempenya 2. Oh, telur gorengnya 1? Telur gorengnya 1, nasi putihnya tuh saya kalau sarapan selalu lebih banyak ya dok. Saya nasi Oh, putihnya 2 centong tadi oh, pagi. 2 centong. Oh ya, kalau misalnya yang tadi siang, kemarin kan tadi katanya makan nasi sama daging teriyaki ya Mbak ya? Mm. Sama, kalau untuk itu porsinya berapa Mbak? Kalau nasi putihnya saya cuma 1 centong sih dok. 1 centong Terus porsi. dagingnya daging tumis sekitar berapa ya? Sekitar 1 kepal gini kayaknya 2 potong gitu deh dok. Hmm. Terus sayur kangkungnya porsi biasa sih dok, 1 cup kecil gitu kayaknya kalau diukurin. Itu Oh. aja dok. Oke, baik-baik. Terima kasih ya Mbak Safa ya. Nah, kalau misalnya saya mau menanyakan juga nih untuk lebih lanjutnya, kalau untuk kebiasaan makan Mbak Safa yang tadi ada 3 kali makan besar, terus juga ada ngemil gitu ya, ini udah dimulai dari kapan, Mbak Safa? Kayaknya ini udah lama sih dok, saya dari dulu makannya kayak gini sih dok. Lebih dari setahun atau 2 tahun? Ya lebih dari setahun sih saya makan kayak gini. Oke, kalau misalnya dari yang lauk yang tadi Mbak Safa ceritakan, yaitu apakah semuanya digoreng atau gimana? Kebanyakan kayaknya digoreng deh dok. Tadi ada telur goreng, tempe juga digoreng, Oh kentang iya, goreng. Ya. oke. Kalau misalnya Mbak lagi mengonsumsi makan makanan tadi itu, apakah ada gula tambahan? Nggak ada sih dok. Ya, ada gula tambahan. Oke, baik. Saya izin untuk menghitung terlebih dahulu nih ya Mbak, untuk bagaimana sih asupan kalori Mbak sehari-hari. Nanti saya akan jelaskan Baik. kembali pada Mbak untuk hasilnya ya Mbak ya. Iya. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan dari pasien, dari hasil wawancara juga, dapatkan untuk yang pertama, untuk body mass index dari pasien berada pada angka 26,5, di mana ini sudah masuk pada kategori pre-obes pada kriteria ASEAN. Kemudian juga berdasarkan perhitungan kebutuhan energi total, menggunakan rumus Harris and Benedict, didapatkan angkanya 1576,6, di mana dikalikan dengan faktor stres 1,5, sehingga hasil dari kebutuhan energi total pasien adalah 2364,9. Nah, sedangkan untuk total dari asupan harian yang sudah diceritakan oleh pasien, dapatkan angka 2475 kalori, sehingga terdapat kelebihan kalori dari yang dibutuhkan pasien dalam energi totalnya sehari-hari. Oleh karena itu, pasien menjadi wajar apabila berada pada kondisi pre-obesitas karena adanya kelebihan dari asupan harian dari pasien tersebut. Baik, Mbak Safa, terima kasih banyak sudah menjawab tadi beberapa pertanyaannya. Saya mau menjelaskan kalau untuk BMI-nya Mbak Safa ini berada di angka 26, di mana untuk angka 26 ini kalau berdasarkan kriteria ini sudah masuk ke angka pre-obes Mbak Safa. Nah, berdasarkan kriteria Asia. Nah, kemudian juga tadi kan kita sempat berbicara mengenai asupan-asupan yang Mbak Safa konsumsi kemarin, itu totalnya tuh mencapai 2475 kilokalori. Di mana sebenarnya energi yang Mbak Safa butuhkan sehari-hari itu hanya 2364 Mbak Safa. Jadi ada kelebihan dari yang Mbak Safa konsumsi dengan yang dibutuhkan oleh Mbak Safa, sehingga nanti inilah mengakibatkan Mbak Safa berada pada kondisi preobesitas. Kalau mungkin ke depannya, mungkin untuk asupan-asupan ini bisa secara perlahan diturunkan porsinya, atau porsinya diturunkan, kemudian juga Mbak Salva bisa melakukan beberapa aktivitas fisik, yang mana aktivitas fisik ini nanti bisa membantu untuk
meningkatkan metabolisme agar nanti berat badan ini menjadi lebih ke arah normal begitu Mas Alfa, nanti supaya tidak terkena atau tidak menjadi komplikasi ke penyakit-penyakit lainnya begitu Mas Alfa. Mungkin itu saja, saya mau mengucapkan terima kasih ya Mbak, tadi sudah dijawab pertanyaannya, untuk treatment lebih lanjutnya nanti akan kita bicarakan ke depannya. Terima kasih Mas Alfa. Terima kasih banyak, Dok.